Ilham Taufik. Waduh. Gak bro? Ya, baik, alhamdulillah. Senang datang ke sini. Welcome to my podcast gue. Gimana nih? Apa kabar Kang? Baik, alhamdulillah. Lancar semua? Lancar. Sehat. Sehat. Soalnya kalau lagi pandemi gini kan, Ya. yang paling sering ditanyain apa kabar? Bener ya? Ya. Kayaknya pertanyaan itu pertanyaan yang penuh makna sekarang ya. Ya. Apa kabar itu ya? Karena masih hidup aja, alhamdulillah. Bener. Banyak banget teman-teman kita yang akhirnya harus pulang kan ya. Ya. Yang padahal masih muda-muda juga. Tapi ya inilah kenyataannya. Bener nggak? Ya. Net, ini Ilham Taufik ini bosnya Evermos. Asik. Bosnya Evermos. Jadi Evermos itu satu aplikasi atau startup lah ya, startup yang bergerak di bidang e-commerce tentunya. Betul, ya. Terus dia khusus untuk platform reseller, benar nggak? Ya, salah satunya. Salah satunya. Oh, salah satunya tuh ya. Ya, nanti karena kan kedepannya pasti berkembang ekosistemnya. Oh iya. Nah, jadi startup ya. Ya. Terus saya pernah dengar dan baca gitu ya. Evermos belum berdiri perusahaan, tapi udah dapat pendanaan 115 miliar. Bener nggak tuh? Takutnya hoak. Kita berdiri dulu, baru dapat pendanaan. Oh, berdiri dulu. Jadi emang waktu itu masih kecil, kemudian awal-awal kita validasi ide. Setelah kita validasi idenya dirasa udah mature, matang, akhirnya untuk memperbesarkan bisnis secara cepat ya. Karena di teknologi itu harus cepat kan. Seberapa cepat? Ya, kalau dibanding yang konven lah. Sangat cepat kan? Sangat cepat. Ya saya selalu mencontohkan dulu kita negara apa sih Kang? Negara Nokia. Tiba-tiba berubah jadi BlackBerry, tiba-tiba berubah. Itu kan berarti cepat. Benar. Ya, dunia sekarang dunia podcast bisa tiba-tiba hadir yang dulunya nggak ada kayak gitu loh. Jadi perubahan perilaku di dunia digital teknologi itu sangat cepat. Tapi itu bisa dapat pendanaan 115 miliar itu seberapa susah atau seberapa mudah mungkin? Ya. Kebetulan kan background saya memang perusahaan teknologi sebelumnya. Dulu apa boleh sebutin apa? Ya, sebelumnya saya eksekutif vice president di urbanindo.com. Oh, Urbanindo ya. Ya, jualan properti, kemudian diakuisisi oleh Singapura. Kemudian saya juga advisor di beberapa perusahaan teknologi, ada yang B2B, ada yang lain gitu. Pokoknya yang seputar teknologi, digital marketing, ya saya emang udah lama di dunia ini. Jadi artinya mendapatkan kepercayaan investor ini ya bersama teman-teman tentunya ya karena backgroundnya juga. Backgroundnya. Jadi latar belakang itu jadi kunci juga ya. Pasti. Untuk karena kan dapat pendanaan. Betul, masa investor naruhan ke orang yang nggak berpengalaman ya pasti kan takut. Iya benar. Jadi 115 miliar itu kalau di startup bisa sampai berapa tahun kan gitu? Tergantung goalnya ya. Tergantung seberapa besar yang kita mau selesaikan masalahnya. Ya kemudian ya seberapa besar growth yang kita mau, pertumbuhan yang kita mau. Kalau pengen makin cepat otomatis ya kita harus fundraising lagi. Kita udah fundraising seri B nih Pak kan sekarang. Oh, kemarin udah seri B. Ya, kemarin kan udah seri A. Ini udah itu dari satu venture capital aja 115 miliar. Dari tiga. Oh. Itu yang seri A. Ini yang seri B. Alhamdulillah kita dipercaya lagi. Dapat berapa sekarang? Beritanya udah muncul, tapi yang lebih clearnya kita bakal umumin ini secara cepat. Official. Yang jelas lebih besar dibanding yang kemarin. Keren ya, dapat duit ratusan M. Iya. Terus hitungannya nggak nyampe 10 tahun ya, di bawah 5 tahun malah. Kita baru 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Nah ini kan sebenarnya ini juga jadi banyak akhirnya bermunculan Indonesia ini sangat produktif urusan startup, bener nggak? Betul. Banyak banget yang bikin startup. Ya. Nah sebenarnya menurut Bro juga yang paling penting bangun bisnis startup itu selain tadi latar belakang itu sebenarnya apa sih? Karena kan kebanyakan banget kayak kalau gua lihat ya orang mau bikin startup tapi kayaknya tuh dia malah mimpi doang sebenarnya.
jauh lah gitu untuk winning sebagai startup. Tapi ya sebagai kadang-kadang dia dianggap lebih senior gitu ya di dunia bisnis, akhirnya saya cuma motivasi gitu kan, ngasih dukungan, padahal mah ya jauh nggak mungkin dia jadi seorang startup bener gitu. Nah itu gimana kan sebenarnya? Ya, jadi sebelum tadi saya jawab yang tadi, saya mau klarifikasi dulu bahwa makin besar pendanaan artinya itu makin besar juga amanahnya. Jadi emang bukan semena-mena itu dapat uang turun dari langit, berarti kan ada amanah yang mesti diputar lah. Itu tapi bukan uang digital kan? Bukan. Insya Allah uang beneran. Nah untuk kali aja uang digital. Ya. Nah tadi terkait gimana caranya supaya kita bisa masuk ke area ini ya. Ya biar gampang saya pakai framework 5K aja. Apa tuh? Yang pertama itu karakter si founder dan co-founder gitu. Ya, jadi karakternya persisten, kemudian punya big dream, mimpi yang besar gitu kan. Kemudian dia karakternya apa? Ya amanah gitu ya. Kemudian profesional karakternya gitu. Terus, itu yang K pertama tuh. Yang keduanya adalah kompetensi. Ya. Ya kakak mau bisnis di restoran, nggak mungkin invest ke orang yang nggak ngerti dunia restoran dan kuliner kan. Tapi kan kompetensi juga penting. Kebetulan alhamdulillahnya saya kan 10 tahun di digital marketing. Ya, terus kemudian masuk ke digital startup teknologi. Itu yang kedua tentang kompetensi. Yang ketiga adalah komunikasi. Percuma punya karakter hebat, kompetensi hebat, tapi nggak bisa menyampaikan. Ya susah juga. Banyak yang gitu kan. Banyak. Jadi banyak banget. Cara menyampaikan lebih penting daripada apa yang mau disampaikan. Benar. Jadi kemampuan komunikasi ini penting kan. Itu penting sih. Kadang yang disampaikan sebenarnya core-nya sedikit tapi dikemas sehingga lebih menarik gitu. Ya betul. Jadi kemampuan kita berkomunikasi itu. Tapi sekarang kan banyak kayak copywriting itu teknik komunikasi kan. Betul. Dalam di dunia pemasaran era sekarang gitu. Ya. Terus Kak berikutnya koneksi. Percuma orang dalam maksudnya. Ya koneksi banyak hal kan. Banyak hal. Ya. Gue kira orang dalam. Ya, salah satunya mungkin ya. Orang dalam kan awalnya koneksi. Ya artinya percuma tadi karakter bagus, kompetensi bagus, jago komunikasi tapi nggak punya koneksi. Ya kan silaturahim, networking itu sangat penting kan. Koneksi. Koneksi. Gak ada koneksi masih susah. Ya makanya kita membangun koneksi itu jangan lagi susah. Lagi di atas ya. Ya semua keadaan lah. Oh semua keadaan. Kita harus silaturahim gitu. Jangan sampai kita sowan pas susahnya gitu kan. Oh iya benar. Orang malas juga. Jadi saat lu datang lagi susah aja ke gua. Itu kan yang terjadi. Oh, benar. Kadang justru orang-orang yang dulu kita tolong yang menolong kita di masa depan kan. Itu banyak sekali kan. Sehari ini saya bisa seperti ini karena mungkin wasilahnya saya banyak menolong orang di masa lalu gitu. Dan orang-orang yang dulu saya tolong itu sekarang jadi pengusaha-pengusaha besar yang akhirnya sekarang ngebantu saya banyak. Itu juga yang akhirnya menjadi power lah ya. Betul. Power tambahan. Ya. Itu yang keempat. Kelima apa nih? Keberuntungan. Cakep sekali nih ya. 5K ini. Betul. Tadi kan berbuat baik tuh menimbulkan keberuntungan juga tuh. Benar. Jadi seberapa beruntung Kang Ilham menurut Kang Ilham sendiri? Sangat beruntung lah Sangat Kang. beruntung ya. Untuk dapat pendanaan diamanahi ratusan miliar ini enggak banyak lah. Kita jari Kang. Iya benar. Dari 200 startup juta orang penduduk Indonesia gitu ya. Mengerucut ya. Dikit gitu. Amanah yang besar ya. Sangat beruntung lah jadi. Sangat beruntung. Ya. 5K ya. 5K. Biar gampang. Ini kayak pakai istilah-istilah saya mengingatkan ke seseorang kan. Guru kita berdua ya. Gak usah disebutin. Semoga sehat selalu beliau ya. Amin. Ini yang pengen saya tanyain juga, kenapa pendanaan yang ratusan miliar itu kebanyakan dari luar negeri? Oke. Kenapa dari luar negeri? Pertama alasannya maturity kan. Mereka udah matang. Mereka 30 tahun lebih maju dibanding kita. Lihat Google, lihat Apple, lihat Amazon itu kan tahun 90 kan. Microsoft dan lain-lain itu lebih tua lagi tuh.
Jadi emang mature ya. Mereka udah ngerti cara bermain di dunia teknologi seperti apa, resikonya juga tahu. Akhirnya tanda kutip mereka yang lebih siap untuk berinvestasi di dunia teknologi. Karena kan dunia teknologi itu high risk. Betul. Hilang aja nggak. Beda kalau kita bisnis properti ada aset nampak ya. Kalau ini hilang aja udah. Kalau loss gagal ya wis. Yes, itu resiko investasi. Tapi high return, betul. Karena teknologi itu kan scale up-nya tinggi. Contoh Kang, saya investasi 1 triliun bikin mall. Ya. Terus mau bikin lagi 10 butuh 10 triliun Kang. Benar. Kalau dunia teknologi ibarat bikin mall di semua titik kan. Ya, misalnya kita cuman di awal doang deploy-nya ya. Betul. Contohnya mau di Bandung misalnya apa nih yang terkenal? Harapan Japa, PJ misalnya. Itu kan investasi saya yakin gede banget lah. Tapi kan radiusnya yang diaksesnya cuman orang yang datang ke Bandung. Betul. Nah, kalau sebuah teknologi kan bisa diakses worldwide ya. Bahkan worldwide, betul. Artinya tanda kutip sebenarnya murah sebenarnya. Karena murah, ibarat membangun tempat di berbagai titik gitu kan sebenarnya. Jadi mature itu yang pertama. Betul. Tapi kan orang Indonesia itu sebenarnya kaya ya, benar nggak? Betul. Banyak yang masuk orang terkaya sekian di Asia Tenggara gitu. Itu mereka juga sebenarnya belum berani atau sedang gitu. Udah dari awal malah. Dari awal malah. Mereka sebenarnya support juga. Sudah. Cuman nilainya mungkin nggak sebesar mereka di dunia konvensional tradisional lah. Makanya kan kalau di tradisional itu kelihatan asetnya ya, properti tanah dan lain-lain, pabrik, mesin. Tapi saya lihat konglomerat itu udah memulai dari awal saya lihat. Kalau kita lihat ke belakang ya, beberapa early startup di Indonesia itu kan uang mereka ada masuk juga. Cuman kalau bicara besaran emang banyaknya masih orang luar ya, secara besar ya. Visi dari luar ya. Tuh, karena mereka udah tahu tadi udah mature itu, udah ngerti cara mainnya gitu. Oke Kang, berarti ini menarik sih Kang ya. Jadi saya sendiri gitu tertarik di dunia startup gitu kan. Cuman memang dari segi finance sistemnya mungkin saya ada beberapa yang belum mengerti pertama, kedua nggak setuju. Kan itu kadang-kadang jadi benteng gue sendiri untuk going to be startup gitu. Akhirnya kan usaha ya konvensional sebenarnya, cuman ada teknologinya aja gitu. Benar nggak? Nah kalau misalnya dapat pendanaan nih, kan ada seri A, seri B. Sebenarnya yang gue tahu gitu ya, even sekelas Bukalapak misalnya, ternyata begitu IPO kan laporan keuangannya nggak profit kan sebenarnya, benar nggak? Nah, apakah semua startup itu nextnya bakal go public gitu, IPO atau enggak sebenarnya? Atau itu memang agenda hiddennya memang di IPO kan? Yang pertama kita nggak bisa generalisir kan, kayak case by case. Tapi pakai WhatsApp, pakai Google, pakai Facebook, itu kan di backup sama venture capital semua tuh. Jadi kita lihat substansinya, manfaatnya. Kebayang kalau mereka nggak ada visi, ya susah berkembangnya. Atau financial institution yang lain loh. Ya artinya emang dibutuhkan gitu. Dan manfaatnya sampai kita aja kerasa. Akan sekarang ini ngupload di YouTube juga itu di PC ya. Jadi makanya nggak bisa digeneralisir kan, case by case ya. Adapun tujuan ke bursa saham atau apa, itu hanya alat saja kan. Alat untuk memperbesar misalnya kebermanfaatan sebenarnya. Karena kan manfaat makin luas, resources juga butuh gede kan. Permos misalnya mau ekspansi ke Timur Tengah, otomatis kan butuh resources yang lebih gede. Otomatis butuh dana. Dan go public itu dapat pendanaan yang bunganya murah istilahnya. Ya, itu tergantung perspektif juga sih. Iya. Tapi bukannya bisa jadi salah gitu. Startup kemudian pakai dana VC gitu kan, jalan berapa tahun, akhirnya go public, para founder sama company exit. Nah itu fair nggak sih sebenarnya?
Kan pasti profit kalau exit. Ya kan? Tergantung kan. Makanya tadi saya lihat di potretnya itu nggak bisa umum. Nggak bisa umum. Ya, di potretnya case by case gitu kan. Tapi ingat, ini sesuatu yang harus didukung di Indonesia. Kenapa? Karena sesuatu yang baru itu, ya teknologi kan harusnya jadi satu sektor yang emang kita harus kuatkan ya. Apalagi di saat era pandemi gitu. Ya jangankan bisnis digital kan, bisnis yang properti, bisnis makanan juga masalah tutup nggak tutup, rugi nggak rugi, ownernya exit mah ada aja, sama aja. Dan exit ya sah-sah aja. Kan banyak yang punya restoran exit, yang punya hotel exit, itu mah pilihan personalnya gitu. Dan ya memang pasti profit. Yes. Ya sah-sah aja sih sebenarnya. Ya, tapi ada juga yang rugi kan. Ada yang rugi, contohnya? Ya banyak lah kita dengar ya, misalnya foundernya ditendang lah, itu kan. Ownernya sahamnya dihilangin kan, banyak juga kasus-kasus yang terjadi. Dan ini general gitu, bukan masalah dunia digital aja. Ini bisnis as usual aja. Nah kalau ini Kang, di Indonesia sendiri, orang mau bikin startup nih, terus bikin perusahaan pasti company-nya di Indonesia. Nah, apakah semudah itu dapat pendanaan dengan Indonesian company? Atau sebenarnya ada hal yang nggak diumbar gitu, tapi sebenarnya rahasia umum juga. Ya mungkin ya sebagian kecil sih yang tahu. Itu gimana sih Kang? Ya. Evermost sendiri gimana? Ya kalau Indonesian company tentunya sekarang makin dipercaya ya. Makin dipercaya karena kan makin mateng sekarang itu, artinya apalagi dengan pandemi mengakselerasi edukasi digital. Kita lihat sekolah-sekolah juga udah online school kan. Artinya kepercayaan investor, kepercayaan stakeholder di Indonesia ini sangat sekarang harus diapresiasi sih menurut saya. Karena ini bisa jadi sesuatu yang ngasih kontribusi ke negara ya. Kita lihat substansialnya kan. Ojek online. Yes, mereka diinvest sama asing. Tapi lihat kebermanfaatan jutaan orang bisa dapat komisi. Bisa dapat uang, bisa menyekolahkan. Resto-resto gak harus strategis, bisa di walaupun sempat ada rebut-rebutan ini ya sama ojek konven ya. Yes, itu bagian dari proses adaptasi. Adaptasi itu emang nggak nyaman. Akan gini deh sekarang. Oke. Nah sekarang dibalik nih, cepat tapi jempol yang ininya jadi di atas. Oh oke. Tapi dari gini. Iya tapi cepet. Oh iya. Kagok. Gak enak. Perubahan tuh emang gak enak gitu. Bener. Apalagi cepet gitu. Ini hal kecil aja nih. Apalagi hal-hal yang ngerubah ekosistem, bener nggak? Betul. Merubah cara, merubah everything. Betul. Bener nggak? Sampai politik aja. Betul. Bisa kegeser gitu ya. Bener nggak? Akan naruh dompet di saku sebelah mana? Kanan. Pindahin ke kiri deh. Iya butuh proses bener. Nggak nyaman. Wah harus sepele ya. Itu resiko perubahan. Ada konflik, ada friksi, ada gesekan. Itu resiko perubahan. Keren sekali ya. Memang kalau misalnya kita udah menguasai teknologi di era sekarang, itu sebenarnya udah full power yang bisa jadi bargaining kita, bener nggak? Betul. Bener nggak? Nah kalau di Evermost sendiri kan, gue juga menariknya Evermost itu kan ada karakter company-nya juga, yaitu Muslim Society. Yes. Ya kan? Yes. Nah ini pertanyaan sensitif sih. Ya boleh. Boleh nggak nih? Sangat boleh. Sangat boleh ya. Sangat boleh. Muslim Society kan, platform ini untuk Muslim, untuk membangun ekosistem Muslim, seller Muslim, brand-brand Muslim, ya kan? Pertanyaan gua ada dua. Why get investment from other country, dari PC asing gitu ya? Nggak pakai pendanaan syariah misalnya, atau mungkin bisa dijelaskan syariah tapi seperti apa gua nggak tahu kan? Terus yang kedua, co-foundernya all Muslim atau ada non Muslim juga? Oke.
Saya jelasin yang pertama, Islam itu rahmatan lil alamin. Artinya jangankan ke non muslim, ke hewan aja sayang kan. Ke tumbuhan aja sayang. Masa ke manusia enggak sayang? Itu satu. Yang kedua, Islam itu secara historikal untuk bab dagang enggak pernah ada batasan apapun, batasan geografis enggak ada. Nabi sama itu ekspor impor kan? Benar. Ya kan, perjalanan ke Sam dan mana gitu kan. Ya, gak ada batasan geografis. Dan joint venture juga ya. Kolaborasi ya. Ya kan beliau ngambil barang dari siapa itu. Jadi bab dagang, bab tijarah itu hukumnya universal. Gak ada batasan. Jadi ngambil angle-nya itu Islam rahmatan lil alamin. Islam itu rahmatan lil alamin artinya bukan agama yang eksklusif. Khususnya bab dagang. Bab dagang itu ya general kan. Di zaman kejayaan Islam di Abbasiyah itu mitranya seluruh dunia kan. Makanya disebut Jalur Sutra. Itu kan seberapa sering orang bertanya seperti gua nanya ke lu? Sering. Cuma saya ya itu orang bertanya karena minim informasi. Tapi saat dijelaskan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, oh iya juga ya. Jangankan ke non muslim. Ke hewan aja sayang gitu. Benda-benda ini juga sayang dirawat. Dan investor Hyperbox juga tahu tentang hal itu gitu. Tahu, bisa dicek berita kita dari awal sampai detik ini, sampai kita masuk Forbes kan. Kita tuh masuk Forbes. Cek aja di Forbes. Kita tuh udah masuk Forbes Asia. Dan kita di sana tertulis syariah company, syariah compliant company startup. Kita nggak pernah menggeser kata syariah di semua berita, di Forbes, di media-media luar negeri, nggak pernah kita hilangkan. Artinya kita menunjukkan bahwa syariah itu bukan sistem ekonomi yang menakutkan, justru sistem ekonomi yang anti fraud, anti persaingan tidak sehat. Jadi syariah itu universal value, bisa dinikmati sama banyak orang. Tapi kan nggak semudah yang diomongin kan. Pasti di lapangan atau di realitasnya kan you have ideology kan. Yes. Lu kan punya ideologi lah. Ya. Ya kan yang diperjuangkan. But realistis di realitanya kan. Realita bisa kita yang penting tidak melanggar hukum syariah. Untuk tidak melanggar hukum syariah, kita sekarang ada Dewan Pengawas Syariah. Perusahaan dia promos ada gila. Kita e-commerce mungkin yang pertama ada DPS, yang lain kan rata-rata fintech ya. Ini e-commerce ada DPS-nya. Gila itu. Mulai keren dari itu. DPS ada, artinya dia mengecek proses bisnis kita akad gitu. Kalau masuk agama Islam itu kan bukan agama yang melihat hasil akhir. Kalau hasil akhirnya jelek buruk tapi prosesnya baik, yang dilihat kan prosesnya. Percuma menguntungkan tapi dari proses yang ribawi misalnya. Ya kan? Jadi ribawi juga ini sih dua pendapat ya sekarang ya. Betul. Cuman kita mengikuti jumhur ulama kebanyakan seperti apa pendapatnya kita ikuti. Kita juga align sama DSN MUI. Jadi semua hukum DSN MUI kita align kan dengan kita. Karena kan secara regulator mereka yang regulasi tentang syariah, khususnya di bidang ekonomi. Gitu. Ini gue baru tahu malah di Hypermouse ada Dewan Syariah. Ya, soalnya kalau kita udah mengukuhkan ada Dewan Syariah, gimana iya, kita itu udah serius melanggar? Berarti udah serius itu. Gila itu yang kajiannya pasti nggak main-main tuh, dalam banget tuh pasti. Ya, fikih muamalah. Iya kan? Akad-akad batil kita hindarkan. Nah, itu agak pasti banyak tabrakan kan, ya nggak, dengan sistem digital. Yes, makanya kita ngikutin hukum-hukum yang MUI. Masih MUI kan lumayan update ininya. Update, betul. Tentang payment digital, wallet digital kan ada hukumnya tuh, tentang banyak dropship, tentang itu ada. Gitu. Saya senang masuk podcast ini sambil mengedukasi audiensnya. Iya dong, bener nggak? Iya. Jangan, kita nggak ngegosip soalnya. Nanti ada di channel, di program gue tentang itu ada banyak program.
Mana nanti ada yang gosip kan? Tapi mana hostnya? Terus ini Kang, ini kan lagi pandemi nih. Pandemi ini kan kalau di ekonomi drop banget lah ya. Iya. Baik yang high, middle class, dan small medium enterprise lah apalagi itu kan. Nah, tapi kalau gue lihat di startup company itu kayak malah dapat imun tambahan gitu. Udah kayak nggak terjadi goncangan sama sekali, malah growth. Contoh malah sekarang ya Bukalapak bisa IPO di masa pandemi. Bener nggak? Gojek dengan Tokopedia bisa kolaborasi terus valuasinya jadi gila-gilaan, bener nggak? Iya. Terus semua orang beli lewat marketplace, lewat aplikasi lah, lewat platform. Iya. Sebenarnya pandemi ngaruh nggak sih buat startup? Jujur ini harus jujur nih. Harus jujur ya. Tergantung sektor bisnisnya. Kalau dunia teknologi itu di sektornya travel, ya kena juga Kang, banyak. Nah, tapi kalau sektornya yang emang lagi dibutuhkan, kan dengan pandemi ini banyak yang di PHK. Alhamdulillah kan Evermost buka reseller, buka opportunity. Jadi kita ada momen-momen yang mendukung pertumbuhan kita dari sisi pandemi. Karena sektornya kita itu bisnis opportunity kan sebenarnya. Artinya di saat pandemi, pertama dari sisi reseller banyak yang mencari opportunity untuk uang tambahan atau bahkan jadi main income. Dari sisi brand, karena mall ditutup, kios ditutup, butuh channel baru. Nah, karena alasan pertumbuhan di dunia tadi di supply demand-nya bertumbuh di kita termasuk yang alhamdulillah bisa melewati situasi yang sekarang. Jadi emang, tapi bicara ada yang turun, ya ada. Ya salah satunya perusahaan teknologi yang menyasar misalnya tadi travel wisata kan lumayan agak ngedrop, pasti ngedrop lah. Ya karena ditutup kan wisata. Iya kan, naik pesawat gimana susah dan lain. Tapi ya tetap bertahan sih sebetulnya ya. Iya harus, ya tadi jangankan bertahan, masih hidup aja udah alhamdulillah. Nah, orang misalnya kayak Hypermost nih dapat pendanaan. Yes. Ini yang mungkin orang-orang juga pengen tahu, benar nggak? Ketika dapat pendanaan, sektor mana yang didanai lebih banyak di satu startup company? Dapat 115 miliar nih. Nah kan di perusahaan tuh ada beberapa departemen gitu, urusan-urusan yang harus dibiayai, yang mana yang costnya lebih tinggi, dianggarkan lebih besar? Ya biasanya tim ya, SDM, ekspansi marketing juga mendapat alokasi yang lebih bagus gitu ya. Kemudian infrastruktur, jadi infrastruktur digital itu mahal, mahal sekali. Ya kita gunain sosial media yang dengan usernya miliar. Iya. Yes, kita gratis kan dia bayar. Makanya monetisasinya jalan kan berupa iklan, berupa apa. Semua bisnis itu pasti ada cost-nya. Cuman kalau di teknologi kita tuh percaya believe ke investasi di people yang paling penting. Bukan di teknologi justru. Kan teknologi, people yang ngebuat teknologi. Tetap people paling penting. Talentnya yang ngebuat. Talentnya ini nih yang harus kita cari, yang berkualitas, yang bagus. Dan untuk yang berkualitas dan bagus untuk mau join sama company kita kan kita juga harus memberikan kompensasi yang layak, yang seimbang dengan yang lain juga. Iya sih, jadi memang benang merahnya sebenarnya people ya. Ketika kita mau building something ya benar sih, people itu bisa ikut membesarkan, ikut meruntuhkan. Ya kan? Talent is everything. Yeah. In the day semuanya all about human gitu kan. Investor human, target market human, yang ngerjain juga human semua. Jadi berapa dapat pendanaan seri B? Yes, nanti September ini ya diumumin. Tapi terus planningnya buat apa itu? Pertama memperkokoh posisi kita ya di social commerce ya. Kemudian yang kedua banyak inisiatif, banyak problem di lapangan yang emang harus kita benerin, kayak misalnya supply chain dan lain-lain itu juga berpengaruh kan di Indonesia. Benar. Karena kan negara kepulauan dan itu sangat
challenging kan. Indonesia ini negara kepulauan yang secara logistik dan lain-lain itu challenging. Soalnya sekarang kirim ke luar Jawa misalnya, ini pesawatnya lagi berat ya. Iya berat kan, jadi lama gitu. Jangan-jangan Evermost mau masuk ke sektor logistik juga nih, pengembangan ekosistemnya. Ke supply chain, bukan ke logistik. Kalau untuk logistik mungkin kita bisa kolaborasi dengan yang lain yang sudah existing ya. Tepatnya halal value chain. Wah, ini harus ada episode 2 nih buat ngobrolin halal value chain. Tapi selama pandemi ini tetap running work from home. Kita ngikutin peraturan pemerintah. Saat emang harus semua work from home kita ikutin. Intinya kita ngikutin semua anjuran pemerintah. Kalau emang mesti vaksin, ya kita emang mengajak semua karyawan kita divaksin. Emang karena kebijakan pemerintah. Iya. Kita dukung pemerintah juga untuk supaya ini selesai. Benar. Wah, luar biasa nih. Sebenarnya nggak cukup ya waktu segini, tapi nggak apa-apa. Yes. Memang harus ada gimmick penasaran, bener nggak? Betul. Tapi minimal tadi kita bisa ngambil pelajaran yang 5K itu deh, bener nggak? Gue juga punya 5K, tapi beda. Oke. Tapi ini 5K ini keren, bener. Itu mungkin kunci yang bisa lu pelajarin, lu buktikan sendiri, bener nggak? Boleh, ini bisa diikutin kan? Harus diikutin. Template ini. 5K ini bisa diikutin. Keren. Salut buat lu. Sukses terus. Yes, thank you bro. Udah diundang di podcast yang keren ini.